Masih bersama kami Slam 99 Channel, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Lima penghasilan halal yang bisa Anda peroleh dari internet. Satu, toko online. Bisnis online merupakan jenis usaha yang berkembang, semakin banyak diminati oleh setiap individu. Mempunyai bisnis online akan mendatangkan cuan besar, menjalankan pun tidak dan hanya bermodalkan internet. Anda ingin memulai bisnis online? Hal ini tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan, kita semua dapat menjalankan bisnis dan mulai menghasilkan uang dalam waktu yang relatif singkat. Bisnis online merupakan bisnis yang menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu barang maupun jasa. Produk yang dijual berupa produk barang, produk digital dan jasa. Contohnya bisa pakaian, makanan, software, jasa pemasangan iklan, jasa penerjemah dan lain sebagainya. 2. Menjadi freelancer. Perkembangan teknologi yang pesat telah membuat banyak perbedaan terhadap banyak hal. Baik dari segi posisi pekerjaan, gaji, lokasi kerja, hingga jam kerja. Saat ini banyak orang yang memilih bekerja secara fleksibel, atau dengan kata lain mereka dapat bekerja tanpa harus terikat dengan jam kantor dan waktu kerja harian yang terkadang terasa sangat lama dan membosankan. Salah satu cara agar bisa memiliki lokasi dan jam kerja yang lebih fleksibel adalah dengan menjadi seorang freelancer. Mereka yang menjadi freelancer ini biasanya bekerja dari rumah, kedai kopi favorit, service office, co-working space, atau saat traveling, dan dapat memilih waktu kerjanya sendiri. Freelancer juga biasanya menangani pekerjaan yang berhubungan dengan kemajuan teknologi seperti desainer website, konten dan copywriter dan juga pekerjaan sejenis lainnya. 3. Jual produk digital. Perlahan tapi pasti dunia bisnis berkembang ke era digital. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya marketplace di Indonesia, yaitu wadah untuk menyajikan aneka produk. Mulai dari produk fisik hingga produk digital. Mulai dari harga terendah hingga harga tertinggi. Hadirnya produk digital memang memiliki keuntungan ganda. Pertama, tidak ada pengiriman yang menggunakan jasa pengiriman. Kedua, tidak perlu melakukan penyimpanan atau persediaan produk. Sehingga, produk digital dianggap produk termudah bagi pemula yang ingin menjalankan bisnis. Produk digital adalah produk yang berbentuk digital alias elektronik. Produk tersebut seperti perangkat lunak atau software, tiket, video tutorial, hingga e-book. Tidak hanya produk, melainkan juga jasa dapat dikategorikan dalam bentuk digital. Sebagai contoh, Anda adalah seorang pengajar. Jika Anda memiliki teknik mengajar yang mudah dipahami oleh orang lain, Anda bisa memanfaatkannya sebagai lahan bisnis. Lalu, apa saja produk digital yang dapat menjadi lahan bisnis? Berikut ini adalah daftarnya. 1. E-book 2. Musik 3. Penelitian 4. Tutorial 5. Software 6. Fotografi dan desain grafis. 4. Bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi atau afiliasi marketing adalah program yang mana kamu mempromosikan produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau brand, dan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang terjadi. Besaran komisi yang kamu terima bervariasi, tergantung pada persentase dan harga jual produk. Biasanya komisi dihitung dari penjualan, tapi ada juga yang menghitungnya dari leads, klik ke website, pengguna free trial, dan download aplikasi. Strategi ini dikenal efektif untuk meningkatkan sales atau penjualan produk. Berdasarkan data dari Rakuten Advertising, 80% brand menggunakan afiliasi marketing ini. Banyak banget ya berarti. Kalau kamu cek di mesin pencari, kamu akan menemukan banyak brand yang membuka program afiliasi, baik brand kecil maupun besar. Peminatnya juga banyak, karena bisa memberikan penghasilan tambahan apabila terjadi pembelian menggunakan link afiliasi yang kamu bagikan. Siapa saja bisa bergabung atau mendaftar sebagai afiliasi marketing, tidak harus influencer, selebgram, seleb TikTok, atau seleb tweet. Umumnya program ini juga tidak mengharuskan kamu memiliki banyak followers di media sosial dan gratis. Jadi kamu tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya pendaftaran atau biaya lainnya. 5. Investasi saham syariah.
Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35, POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No. 17, POJK 04/2015. 6. Menyediakan layanan konsultasi. Layanan konsultasi, KSC, merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor, sebagai konsultan, dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti, atau lebih kalau konsulti itu menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, di lingkungan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri, privat, atau di tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah relaks dan kondusif serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi.